Ya, ini menarik nih untuk yang belum punya jodoh dan mengharapkan pasangan yang diharapkan. Nah, coba dipikirin. Mengharapkan jodoh yang sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Allah. Nah, ini penting nih, Zi. Betul, itu yang sering bikin galau, termasuk aku saat itu. Aku sudah yakin, orang tua sudah yakin, tapi kira-kira apakah ini yang Allah kirim buat aku? Kan akhirnya jodoh pasti bertemu. Oke, nah kira-kira seperti apa penjelasannya? Ini dia. Oke, sebelum nyanyi lebih lanjut, silahkan. I'll think of you every step of the way. Seperti apakah ciri-ciri jodoh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa, rasanya menemukan seorang jodoh yang kita inginkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena terbuai dengan ungkapan jodoh itu sudah ada di tangan Allah, terkadang membuat kita merasa tidak perlu lagi susah payah mencari kesana kemari. Pasrah terhadap pilihan Allah itu memang tidak ada salahnya. Tapi ingatkah bahwa Allah tidak akan mengubah takdir kita kalau kita tidak mengubah takdir kita sendiri? Mengenai Allah telah menggariskan takdir jodoh untuk kita memang benar adanya. Namun bila tidak kita jemput, mana bisa jodoh itu datang dengan sendirinya? Karena kewajiban seorang hamba adalah berusaha dan Allah lah yang menentukan. Dalam Islam, jodoh memang merupakan bagian dari konsep takdir. Dan sesungguhnya Allah sudah menciptakan jodoh sesuai dengan kualitas diri serta keimanan yang cocok untuk sang hamba. Hanya tinggal menunggu timing atau momentum yang tepat untuk dipertemukan. Jadi tidak ada istilah terlalu cepat atau terlalu lambat untuk ikrarnya sebuah jodoh, karena semua sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang single atau masih sendiri, sedangkan usia semakin lanjut, pasti tengah berpikir, kenapa ya, saya kok susah sekali mendapatkan pasangan yang pas? Nah, mengenai hal ini sebenarnya sudah dibahas oleh tim berita Islam di masa kini. Sedikit mengulas tentang adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang kesulitan dalam mendapatkan jodohnya, yaitu karena terlalu sibuk bekerja. Sebenarnya bekerja untuk melanjutkan hidup dan untuk mencari rezeki yang halal bukan merupakan hal yang salah. Hanya saja, terkadang bagi kita yang hobi menyibukkan diri, ketika sudah fokus kepada satu hal, pasti lupa akan hal yang lain. Semisal, mencari jodohnya. Dan bagi orang yang seperti ini, pasangan hidup sudah bukan lagi menjadi prioritas. Kalau kita tidak termasuk ke dalam orang yang suka menyibukkan diri, mengapa masih saja sulit mendapatkan jodoh? Perasaan bingung pasti menyelimuti otak kita. Tapi, coba kita berpikir sejenak, apakah karena kita terlalu banyak kriteria dalam memilih pasangan hidup? Mengimpikan dapat pasangan yang cantik atau tampan, memiliki pekerjaan yang mapan, berakhlak baik, masa depan jelas dan cerah. Ya, mengimpikan hidup bak putri atau raja bukan sebuah kesalahan, tapi hendaklah kita merenungkan lagi dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak ada yang terlahir sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan demi pertanyaan masih saja singgah di benak pikiran. Kalau tidak memiliki kriteria, bagaimana kita bisa tahu seperti apa jodohnya? Sebenarnya, memiliki kriteria yang didambakan tidak salah, tapi supaya tidak terjebak hal duniawi, lebih baik sholat istikharah supaya diberikan jalan terbaik. Ya, sholat istikharah memang salah satu saran yang telah Allah sediakan untuk kita ketika sedang menghadapi kesulitan dalam menentukan sebuah pilihan. Dan tidak sedikit orang yang melakukan sholat istikharah pasti berhubungan dengan jodoh atau teman hidup. Insya Allah, jika sudah tepat waktunya, maka Allah akan memberikan petunjuk. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Jika jawaban atau petunjuk Allah tidak kunjung datang, sehingga keresahan datang menyelimuti hati, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah saya belum boleh mengetahui siapa jodohku, sedangkan usiaku terus berkurang? Jodoh memang merupakan perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana kita mengetahui kalau dia memang ditakdirkan untuk kita? Allah memberikan karunia kepada manusia telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan akal untuk berpikir.
Jadi gunakan sebaik-baiknya untuk mengungkapkan rahasia cinta yang ditakdirkan. Dua insan manusia yang merasa dapat hidup bersama dan merasakan kemanisan cinta serta saling memerlukan antara satu sama lain, membuat gerak hati bertanya, apa benar dialah insan yang ditakdirkan untuk bersama? Nah pemirsa, seperti apakah ciri-ciri jodoh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki berbagai kriterianya tersendiri dalam hal jodoh. Apabila belum menikah, terkadang keluarga ikut membantu kita dalam memilih pasangan. Tapi bagaimanakah jika Allah yang ikut membantu? Seperti apa pilihan Allah? Pemirsa, dekat dengan orang yang kita sayangi dan cintai merupakan hal yang terindah dalam hidup. Bahkan bisa saja membuat kita terlena dengan urusan duniawi. Tapi jika dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tetap merasa senang? Ya, jodoh pilihan Allah itu pastilah yang membuat kita jadi tambah dekat dengan Allah. Seperti semakin banyak berdoa, semakin rajin sholat, dan semakin giat membaca Al-Quran. Karena semakin dekat dengan Allah, maka insya Allah semakin mudah kehidupan asmara kita. Seperti firman Allah yang artinya, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa, jika ada seorang pria yang mendekati wanita dan mau menjadikannya pacar, maka baiknya wanita tersebut janganlah menerimanya. Tapi tantanglah dia untuk ta'aruf yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan kalau dia menolak, tak perlu khawatir, karena bila Anda seorang wanita yang soleh, insya Allah akan ada banyak pria soleh pula yang berminat. Insya Allah. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik dengan memperbaiki diri. Pasti kita akan mempunyai pendamping hidup yang baik, bukan? Maka dari itu perbaikilah diri, karena pasangan kita merupakan cerminan dari diri kita. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surah An-Nur ayat 26. Takkan lari jodoh dikejar, tapi jika tidak dikejar maka tidak juga kita dapatkan. Seringkali mengejar orang yang kita sukai, tapi justru ia malah menjauh. Ada pula yang merasa sangat yakin tapi tiba-tiba berubah menjadi sangat ragu. Sungguh kuasa Allah memang tidak ada yang tahu. Tapi jika Allah sudah memberikan orang yang tepat, maka sesulit apapun rintangan dan sebesar apapun hambatannya, pasti semua akan dimudahkan oleh Allah menuju ke jenjang pernikahan. Jika sudah diberikan kemudahan, jodoh pun sudah datang. Lantas apa lagi yang harus kita lakukan? Jawabannya sangat mudah, yaitu kita harus menghargainya. Ya, menghargai jodoh yang telah datang dari Allah bukanlah hal yang mudah. Karena ketika sudah diberikan jodoh, pasti merasa mudah untuk mendapatkannya lagi. Dan seharusnya menghargai jodoh yang diberikan Allah itu adalah dengan menerima segala kekurangannya, serta mensyukuri semua yang ada, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Pemirsa, kerisauan itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Namun perlu kita ketahui, sebenarnya hal tersebut tidak membawa dampak apapun kecuali membuat pikiran kita semakin tertutup dari kebaikan dan justru mendekatkan diri dengan kesedihan. Maka dari itu dengarlah kata hati, karena sesungguhnya manusia dikaruniakan Allah indera keenam yang dapat mengetahui dan memahami perasaan pasangannya. Apabila kita yakin dengan pilihan hidup kita, tanyalah sekali lagi kepada Allah, adakah dia ditakdirkan untuk kita? Setelah itu, serahkanlah semua ke Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya penjelasan ini, semoga dapat mengingatkan kepada kita semua bahwa jodoh tidak datang dengan sendirinya, tapi justru harus dijemput. Kita yang berusaha dan Allah yang menentukan. Jika sudah sesuai dengan ciri-ciri jodoh pilihan Allah, maka ta'aruf dan menikahlah yang sesuai dengan ajaran Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi gitu untuk para wanita nih terutama ya, yang jodoh dari Allah itu ternyata yang bukan hanya ngajak pacaran,
Begitu kenal, langsung nanya orang tuanya siapa, di mana rumahnya, langsung lamar. Itu kan berarti mengajak untuk kebaikan, betul. bukan atau pacaran. proses ta'aruf juga sebetulnya nggak apa-apa untuk saling mengenal lagi gitu kan. Nah, untuk yang belum memiliki jodoh tadi kan dijelaskan juga sebetulnya ikhtiar itu yang paling penting. Ya tadi seperti sholat istihoroh, terus mungkin puasa ya, atau ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah bisa menunjukkan pilihannya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk para jombloers di Indonesia. Jomblower. Iya, insya Allah. Dan setelah ini kita akan membahas tentang sepenggal kisah menyakitkan dari kota Taif. Ada yang tahu kota Taif di mana? Oke, Taif kurang lebih sekitar 3 jam dari kota Mekah. Oke. Dan enak banget tempatnya. Mau dilanjutin? Udah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.